Gimana Bapak Ibu? Takut? Mau dihidupkan lagi? Hidupkan lagi. Di sini saya yakin ada ulama-ulama yang ahlullah, yang mereka bisa membaca kitab-kitab Allah dengan hati yang tenang, pikiran yang tajam. Bergurulah kepada mereka. Itu baru kul huwallah. Sekarang kita pindah ke ahad. Ahad. Apa makna ahad? Esa, tunggal. Bukan satu. Satu itu masih bisa dibilang. Tunggal tiada duanya. Esa tiada keduanya. Kalau satu masih ada dua. Ini perbedaan angka satu dengan esa. Wahid dengan ahad berbeda. Ahad itu adalah kesendirian Allah dengan zatnya. Bisa diulangi. Ahad itu kesendirian Allah dengan zatnya. Tiada bersamanya kecuali Dia semata-mata. Tiada insan, tiada ar-razi, tiada masjid ini, tiada kecuali hanya Dia. Maka disebutlah ahad itu namanya yang qadim. Nama apa? Qadim adalah masa sebelum adanya suatu masa azali. Alam kita sekarang disebut dengan alam nyata, alam ciptaan, masa ciptaan. Ini dia. Sebelum alam ini ada namanya azali. Sebelum azali ada namanya qadim. Jadi tahu beda qadim dengan azali? Karena beberapa ustadz di pesantren pun bingung apa beda qadim dan azali. Allah itu qadim, sebutannya ahad, hanya Dia sendiri. Qadim berarti ma la yasbikuhu ahadun, ma la yasbikuhu adamun. Allah yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Negatif kali negatif positif. Tidak berarti iya. Tidak pernah tidak ada berarti selalu ada. Negatif kali negatif positif. Itu makna dari qadim. Maka ahad adalah sifat Allah, sifat zatnya dan sifat salbiyahnya. Apa arti salbiyah? Sifat yang menafikan, yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih tepat kita artikan yang pertama. Inilah sifat zatnya, Dia hanya sendiri. Inilah kalam dari Abu Dzar yang dia dapatkan dari riwayat-riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari Abu Musa al-Ash'ari, kakek dari Imam Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, kaifa kana rabbuna?" Bagaimanakah sebenarnya hakikat Tuhan kita? Jadi memang wajar Imam Ash'ari kemudian jadi imam ahli akidah karena kakeknya dulu bertanya akidah. Jadi genetik DNA itu memang suatu hal yang sangat normal. Jangan-jangan Bapak Ibu ini jadi orang soleh sekarang karena doa orang terdahulu. Jangan sok soleh dulu. Jangan-jangan ini berkah dari mereka. Alhamdulillah. Doakan mereka. Maka kita selalu mengatakan Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunkan kami dan kakek-kakek kami, orang tua kami, nenek-nenek kami, ibu-ibu kami. Siapa tahu berkah doa mereka kita bisa bangun subuh pagi ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abu Musa bertanya, mengagetkan tentunya. Tapi bagi Rasulullah girang. Kenapa? Ada sahabatnya yang bertanya yang canggih. Nabi jawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Itulah makna ahad. Kana Allah, Allah ada. Kana itu bentuk lain daripada kana kainan, kana maujudan. Dia ada. Disitulah muncul kata wujud, ada dalam hadis tapi tersirat.
Yang mengerti ahli akidah. Orang cuma ngerti bahasa Arab tidak faham. Maka ada orang mengatakan tidak ada wujud dalam Al-Quran. Betul, tapi secara makna ada. Itu maksud orang yang ngomong gini, cuma dipelintir oleh sebagian orang supaya mengadu umat dengan tokoh-tokohnya. Saya memang mengkritisi beliau, tapi saya juga mengkritisnya secara jujur. Haram mempelintir kata-kata kalau belum selesai kalimatnya. Kritiklah dia, tapi jangan mengkritiknya dengan berbohong atas namanya. Apa kata Nabi? Kanallahu wala syai'a ma'ah. Dia ada, tiada satu pun bersamanya. Dia ada, tiada Ahmad. Dia ada, tiada Muhammad. Dia ada, tiada alam. Dia tiada ada. Kita belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arash, belum ada solat, belum ada zakat, belum ada doa, belum ada. Dia sudah menetapkan dalam ilmunya yang qadim bahwa pada saat ini, detik ini, tanggal ini, hari ini akan ada orang berkumpul bercerita tentangnya, tentang ahadiyahnya, betapa bahagianya Allah, tersenyum Allah melihat orang yang menikmati nama-namanya disebut. Paham tidak paham, dia ridha. Inilah yang dikatakan Nabi, jika engkau melewati suatu taman-taman surga, farta'u, petiklah. Apakah itu taman surga wahai Rasulullah? Majelis-majelis zikir. Zikir itu ada zikir menyebut namanya, ada zikir mempelajari sifat-sifatnya. Inilah kajian akidah dan tauhid. Bahkan lebih tinggi kajian menyebut sifatnya daripada hanya menyebut-nyebut namanya. Orang-orang yang mengerti sifat Allah, makamnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang hanya mengenal namanya. Seperti orang yang tahu nama seseorang tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Bapak Ibu jamaah subuh di hari Jumat, hari Kamis, apa Jumat? Hari Jumat berkumpul dalam pagi ini dua keberkahan, barakatus sabah, barakatul Jumat. Keberkahan subuh, keberkahan Jumat. Jadi Ahad, apa arti Ahad? Esa, dia dengan kesendiriannya, tiada alam, tiada surga, tiada neraka, tiada Ahad kecualilah ia saja, tiada Ahmad kecuali setelah dihapuskan. Baru kalau faham Ahad, berarti Allah perlu kita enggak? Allah sekarang masih Ahad enggak? Alam dicipta, Allah masih Ahad enggak? Berarti Allah masih sendiri? Jadi hanya Allah yang boleh jomblo, antum enggak boleh jomblo. Allah itu maha jomblo, maha sendiri. Itulah tanda zat yang sempurna. Kenapa kita perlu menikah, perlu teman? Karena kita tidak sempurna. Allah tidak perlu semua itu karena dia maha sempurna. Itulah alif lam dalam lafaz Allah. Kenapa saya jatuh cinta? Karena saya tidak sempurna. Saya butuh objek yang dicintai dan butuh orang yang mencintai. Allah mencinta karena dia bukan benda, dia bukan hanya sifat, dia zat yang maha sempurna. Semua cinta darinya. Jika disebut dia mencintai seseorang, mencintai sekelompok, berarti Allah memberikan, memancarkan kesempurnaannya kepada orang itu. Bukan berarti Allah memerlukan orang itu. Itulah beda kata cinta pada Allah dengan cinta pada kita. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat berkali-kali. Artinya Allah akan memantulkan kesempurnaan ampunannya pada orang yang bertobat. Ini disebut dengan tauhid ahadiyah. Apa namanya? Disebut juga dengan sifat qadimiyah. Tauhidnya tauhid ahadiyah, sifatnya sifat qadimiyah. Selamat pusing. Kok banyak istilah? Ini saya udah kurangin istilahnya, udah didiskon. Ya, udah didiskon nih Bapak Ibu ini. Udah rukhsah, ya. Yaudahlah kalau nggak hafal istilah, cukup katakan ahad, hanya dia.
Itulah yang kita baca ba'da salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya, tiada sesuatu di sampingnya. Tiada sesuatu yang berserikat dengannya. Apa maknanya? Allah kirim Jibril bukan berarti ia butuh Jibril. Jibril yang perlu dikhidmahkan oleh Allah. Allah kirim Mikail untuk mengantarkan rezeki. Bukan Mikail membantu Allah, justru Mikail terbantu karena berkhidmah kepada wali-wali Allah. Mikail membantu Allah atau membantu kekasih Allah? Membantu hamba Allah. Ya, Mikail tugasnya menghantarkan rezeki. Benar. Untuk Allah atau untuk hamba Allah? Jadi Allah perlu Mikail atau Mikail perlu Allah? Mikail perlu Allah. Maka jika disebut istawa al-ars, dia bersemayam di atas aras, bukanlah ia memerlukan aras, justru araslah yang memerlukannya. Kalau bahasa aras itu ilmunya ilmu Mi'raj. Semoga nanti ada ustadz yang menjelaskan tentang hakikat Mi'raj di sini. Maka akan faham apa makna aras. Aras bukan tempat tinggal, bukan tempat ia berada, karena dia sudah ada sebelum aras. Jika dia ada di atas aras, berarti sudah ada dualisme. Satu dia, satu aras. Berarti syirik. Batal ahadiyahnya. Ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyahnya kita berbeda dengan uluhiyah yang sebelah. Paham? Mereka tauhid uluhiyahnya Allah bersama aras. Allah di atas aras, berada di atas. Kita tidak. Karena sesuai hadis Bukhari, Nabi lebih faham daripada ente. Nabi ngomong, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada, aras belum ada. Maka sekarang dia tetap sendiri, karena dia sempurna, tidak berubah-ubah. Apa ciri-ciri sesuatu yang sempurna? Dia tidak berubah. Apa ciri-ciri sesuatu yang akan sirna? Dia berubah. Bapak dulu lahir udah ada uban, Pak? Belum, Pak ya? Maaf Pak ya, aneh tanya Pak ya. Lahir udah ada uban belum? Belum. Sekarang ada uban. Berubah enggak? Dulu lahir segede ini enggak? Sebesar ini enggak? Lahir sebesar ini, rojol, emaknya langsung mati. Kenapa? Anaknya lebih gede dari emaknya. Mungkin pecah perut emaknya kali ya. Wah. Enggak mungkin. Kita lahir kecil, jadi balita, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, tahu-tahu sudah beruban, Pak. Saya sudah ada uban. Untungnya jenggotnya belum beruban, jadi belum ketahuan tuanya. Cuma sok-sok tua. Lihat Pak perubahannya, bercermin sesekali. Ya Allah, aku dulu masih main kejar-kejaran sama temanku. Dulu masih berenang di kali, masih guling-guling di pasir, masih merengek kepada mak bapakku. Sekarang bukan aku yang merengek, anakku merengek, cucuku merengek. Aku sudah berubah ya Allah. Perubahan apa lagi ya Allah? Kalau sudah tua apa lagi? Dijemput nyawanya. Sudah siap belum? Tapi kalau sudah kenal ahad harusnya siap. Walaupun amal belum banyak, cukup katakan ya Allah, modalku satu, kul huwallahu ahad. Selamat Pak. Jadi nanti kalau mau bangun tidur, bangun dari alam kubur, katakan huwallahu ahad, huwallahu ahad. Malaikat bingung mau hisab. Ini orang udah sakar, udah mabuk berallah, bertuhan. Udahlah, biarin tidur aja lah ya. Temannya Allah, ahlullah, aulia Allah. Maka biasakan sebelum tidur baca qul huwallahu ahad. Biasakan bangun tidur baca Allahu ahad. Biar bangun tidur itu, kalau bangunnya nanti bukan di bumi ini, tapi bangunnya di alam barzakh.
malaikat penunggu di alam barzakh hormat kepada kita. Wow, ada panglima, ada jenderal wali-wali Allah masuk ke tempat kita. Ayo kita sambut. Mau? Tidur wajib baca kul, bangun baca Allah Ahad, Allah Ahad, baru baca doa. Ya. Bapak nggak percaya nanti protes kalau udah meninggal ya. Gimana cara protesnya? Bisa Pak, datangin saya lewat mimpi. Kalau diizinin, biasanya nggak diizinin Pak. Cukup kata malaikat. Malaikat mau nanya, man rabbuka? Kita udah bilang Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Bingung malaikat mau nanya, ilmunya lebih tinggi dariku, kata malaikat. Ntar Mungkar Nakir itu tugasnya cuma mengatakan man rabbuk, man nabiyuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu. Dua aja tugasnya. Tapi sebelum itu lamanya bukan main. Antara dia dimatikan dan dia dikuburkan, dari dikuburkan sampai ditanya man rabbuka, lamanya bukan main. Gak bisa langsung ketemu Allah Pak. Enak amat langsung ketemu Allah. Kalau gitu saya mau mati langsung aja ya. Gak mudah. Kecuali wali. Wali itu diizinkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tauhid ahadiyah. Tauhid apa? Gampang ya. Dalam ahadiyah terhimpun sifat zatiyah, nafsiyah, dan sifat salbiyah. Allahus Samad, ini yang terakhir ya. Tapi sebenarnya kalau diterusin masih banyak tuh, ada 3 ayat lagi ya. Allahus Samad, Allah lah tempat semua makhluk bergantung. As-Samad inilah sifat ma'ani, disebut tauhid samadiyah. Itulah yang disebut ilmun hayat sama basar ya. Kalam, qadir, yani kudrah, iradah, itu dia di Samad. Allahus Samad artinya semua dari kita, bahkan satu helai di tubuh kita memerlukan campur tangannya. Yang menumbuhkan rambut Allah atau kita? Yang mengedipkan mata kita apa Allah? Yang mendenyutkan jantung Allah apa kita? Beneran? Coba kedipin matanya. Ting. Tuh, nggak kedip. Kedipin matanya, Pak. Bisa? Tuh, jadi kaku kan? Selama ini antum sadar atau tidak mata berkedip? Nggak sadar kan? Itu yang sadar Allah. Jadi kita udah lupa sama mata kita, Allah nggak lupa untuk menggerakkan mata kita. Coba tanya dokter, kalau mata nggak kedip gimana? Rusak mata kita. Ingat nggak Pak, jantungnya denyut, berdetak? Nggak ingat. Kita nggak sempet hatta tanya tuh dokter, Pak dokter, Bu dokter, kamu ngurus jantungmu nggak? Bilang ke jantungmu, tung, berdenyut yang biasa dong. Pas ketemu kekasih, dia deg-degan, duh. Kita ngomong ke jantung, tung, yang tenang, tung. Gak bisa, dia bergerak terus. Karena bukan kitalah yang mendenyutkan satu denyutan dalam jantung. Allah Subhanahu. Maka kita gak sadar alam yang dalam tubuh ini bergerak. Apakah Bapak Ibu yang mengalirkan darah ke ujung jari, darah ke ujung rambut, ujung kepala ya, rambut kita kan tumbuh di kepala. Di kepala itu ada darah pastinya. Jika dia tersumbat jadilah uban. Jadi itu udah alarm itu Pak. Bukan nakut-nakutin Pak, emang ini menakutkan ya. Selamat ketakutan. Allahus Samad. Jangankan alam semesta ini, tubuh yang kecil ini 100% semua adalah pancaran dari Samadnya. Maka kita ini tiada hidup kecuali karena Allahus Samad. Dalam As-Samad itu adalah berkata kun. Jika dia berkehendak, dia berkata kun.
Dua sifat ini, ahadiyah, somadiyah, itu gabungan jadi sifat 20. Gampang toh? Tuh khatam langsung sifat 20. Cuma detailnya belum. Mahal itu Pak ya? Mahalnya tidak dapat dibeli, tapi karena sayang dikasih juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Udah cukup? Cukup lah Pak. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Sebelum Azaliyah, Asy'ari, bagus. Itu sering dijadikan oleh kelompok tertentu untuk mentasykik umat. Ini pertanyaan bagus Pak. Mungkin itu juga yang bikin Bapak galau selama ini ya. Sebelum Imam Asy'ari, apa akidah umat? Apakah Rasul ikut Asy'ari? Ya nggak mungkin, Asy'ari baru hidup abad ketiga Hijriah. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari nggak? Saya sudah sering mengatakan pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menjebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Bayangkan, sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai Imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memalsukan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Mereka katakan Imam Asy'ari 3 periode, kayak mau jadi presiden 3 periode ya. Jadi akidah Asy'ari, sebelum Asy'ari akidahnya apa? Akidah Imam Ahmad. Berarti akidah Asy'ari sama dengan Ahmad? Sama. Sebelum Ahmad bin Hanbal akidahnya akidah siapa? Akidah Syafi'i.
Sebelum Syafi'i sebenarnya di wilayah Kufah ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Akidahnya akidah Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah turun nanti ke Tohawi, turun nanti ke Maturidi. Jadi ada dua cabang dari mazhab Abu Hanifah, Tohawiyah, Maturidiyah. Cuma mereka tidak tinggal di ibu kota umat Islam, yaitu Baghdad. Makanya akidah mereka tidak sepopuler Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tinggal di Basrah, hijrah ke Baghdad, menjadi imam ahlu sunnah di semua wilayah. Kenapa? Kalau Indonesia kayak Jakarta, kalau Malaysia kayak Kuala Lumpur. Karena dia terkenal di ibu kota negara, maka namanya masuk ke mana-mana. Dulu belum ada YouTube, Pak. Ya, kalau ada YouTube, mungkin Imam Tahawi bisa jadi lebih populer, Imam Maturidi lebih populer mungkin. Tapi tetap saja Allah populerkan, walaupun belum ada YouTube dan Facebook. Ya, hebat nggak tuh Allah? Sebanyak itu imam, kenapa cuma 3 imam ini yang Allah populerkan akidahnya? Dari 3 itu kenapa cuma 2 yang paling tegas? Dari 2 itu Asy'ariyah kemudian mewakili 3 itu. Maka ulama di Saudi pun, Syarif Hatim Al-Auni, ya, banyak lagi mengatakan sepakat 90% umat Islam di dunia itu akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau ada kelompok yang mengatakan Asy'ariyah sesat, sama saja dia mengatakan sesat 90% umat Islam. Kan sudah mulai, Pak, dikampar, ya. Mereka bilang NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabligh sesat. Ya kan? Sudah ada yang berani ngomong, walaupun videonya kemudian dihapus, tapi kan sudah nyebar. Ketahuan, ya, ketahuan jeroan ente. Mereka bencinya bukan main, akidah penuh kebencian. Kita nggak perlu benci mereka, kita cuma katakan kita berbeda, nggak usah benci-bencian. Karena mereka menyulut api kebencian, kita harus meredamnya. Karena banyak orang awam pun terbakar oleh kebencian itu dan salah faham. Terjawab, Pak? Alhamdulillah. Cukup? Saya rasa cukup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. InsyaAllah di waktu duha atau sebelum Jumat nanti kami akan jalan kembali ke Jakarta lewat Pekanbaru. Karena pesawatnya belum boleh, ya. Belum ada, ya, pesawat di sini. Ikut kena corona dia, ya. Semoga yang hadir di sini semua akidahnya diterima di sisi Allah. Semoga semua paham ahadiyah, samadiyah. Mari kita berdoa. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala abdika Ahmad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau tahu bahwa di kalbu kami kurang banyak nama Engkau, sangat banyak nama-nama selain Engkau. Famla' qulubana bi asma'ika wa sifatik. Maka pagi ini, ya Allah, di pagi penuh berkah ini, ya Allah, dengan keberkahan namamu Ahad Samad, dengan kemuliaan surat Qul Huwallahu Ahad, maka berikan cahaya di kalbu kami, cahaya namamu Al-Ahad, cahaya namamu As-Samad. Ya Allah, bi ahadiyatik, dengan kekuatan ahadiyahmu, hidupkan kami dalam tauhid yang benar. Ya Allah, matikan kami jika Engkau cabut nyawa kami dengan tauhid yang sempurna. Bangkitkan kami di alam kubur, di padang mahsyar dengan tauhid yang luar biasa. Selamatkan kami dalam mizan, selamat kami dalam hisab, selamatkan kami menyeberangi sirat, selamatkan kami dari siksa neraka-Mu dengan Ahad, dengan Samad. Allahumma ya Ahad ya Samad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad ya Samad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Ya Allah, jika Kau panjangkan umur kami, jadikan kami orang-orang yang berjuang dengan Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Jaga kami dari kesesatan Al-Mahdi palsu. Ya Allah, jaga kami, keturunan kami dari fitnah akhir zaman. Kuatkan kalbu kami, bimbinglah kami, wafatkan kami, keluarga kami,
kekasih-kekasih kami, kawan-kawan kami, tetangga-tetangga kami, kawan salat kami, dalam namamu ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami bahagia denganmu di dunia dan di akhirat. Waqtim lana bi husnil khatimah, tutup kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua diberkahi Allah, tidak perlu salaman, tidak perlu foto-foto, cukup salaman dengan qalbu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.